Halo teman-teman semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Rohingya yang dimana bagaimana sih kenapa dia bisa sampai kayak ke berbagai negara gitu kan dan apa sih apakah ada dari organisasi internasional ingin mengatasi atau membantu dari permasalahan ini? Baiklah, marilah kita langsung aja kayak mengetahui hal-hal tersebut dan masalah ini saya mengambil dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya dari kelompok 6 dan yang berjudul Peran UNHCR dalam Penanggulangan Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. Nah, sebelum itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Kirina Yuki, saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya dari mata kuliah Organisasi Internasional. Nah, kita langsung aja nih mengetahui terlebih dahulu apa itu Rohingya dan kenapa bisa sampai mengganggu gitu ya kan ke berbagai negara yang tepatnya sekali tuh ada di Indonesia ataupun di tetangga-tetangga sekitar. Tapi kali ini kita akan langsung spesifiknya aja yaitu di Aceh dan Indonesia. Nah, kita mengetahui terlebih dahulu nih, siapa sih Rohingya itu? Rohingya ini adalah berasal dari negara yang dimana masih di sekitar Asia juga, dan dia ini orang-orang yang terkena diskriminasi, kekerasan. Kenapa bisa sampai begitu? Dikarenakan di negaranya ini, Myanmar ini, sedang mengalami peperangan. Dan itu di daerah Rakhine atau Rakhine. Kalau bahasa penulisannya tuh seperti itu. Dan jadi mana daerah ini memiliki daerah yang sangat berbahaya dan rentan konflik. Maka dari itu, Rohingya ini kayak merasa aku harus mencari tempat yang aman nih, tapi bingung kira-kira di mana ya. Dan di mana Rohingya ini rata-rata adalah orang yang memiliki agama atau yang memiliki suatu hal kepercayaan yang sama yaitu adalah muslim. Jadinya tuh mereka berpikir, oh apa kita mencari daerah yang mana banyak kepercayaan terhadap itu juga kepada kepercayaan yang sama gitu kan, yaitu muslim, dan mereka mendapatkan nih yaitu Indonesia salah satunya, dan mereka mencari daerah tertentu yaitu adalah Aceh, dan mereka pun pergi bersama-sama orang-orang yang terkena diskriminasi, kekerasan, dan lain-lainnya itu menuju ke Aceh untuk mencari tempat yang aman. Lalu kenapa sih bisa Aceh itu menerima? Pasti teman-teman kayak bertanya kan, kenapa nggak diusir aja, kenapa diterima gitu kan? Pasti kayak merasa kayak berat banget gitu loh menerima orang lain, kayak kita tuh beda etnis, tapi walaupun kita sama-sama manusia gitu ya kan, pasti memiliki hak. Tapi walaupun begitu, ini kan dalam konteks yang dimana dia secara ilegal dan itu lah tidak boleh gitu kan, dan dimana kita ketahui lagi nih latar belakangnya ini, mereka ini pergi melalui jalur laut, ini mana jalur laut itu nggak boleh sebenarnya, yang dimana mereka tuh nggak lewat imigran gitu kan. Nah, kenapa Aceh ini menerima, yang dimana masyarakat Aceh ya kan, kita tuh tahu ya, dia tuh memiliki hak yang merasa tuh bukan yang merasa kesabarannya tuh tinggi gitu, kayak oh dia nih kayak tahu manusia nih orang-orang yang butuh tempat perlindungan. Makanya rata-rata ya, bukan berarti semuanya. Kayak ya udah boleh deh, ini silakan masuk, silakan ya. Kayak kami menerima, tapi maksud tuh konteksnya tuh enggak selamanya gitu, kayak mungkin hanya beberapa waktu gitu. Dan ya orang Rohingya ini juga kayak ya terima kasih ya orang-orang Aceh. Dan fakta lapangannya itu nggak hanya di Indonesia atau di daerah spesifiknya itu seperti kita bilang Aceh, tapi itu di negara-negara bagian kita, tetangga kita itu juga seperti Malaysia, Brunei itu juga terkena dampak dari Rohingya ini. Dan itu benar-benar karena mereka tuh memilih yang benar-benar kepercayaannya yang sama seperti Muslim gitu ya kan. Dan ya itu benar-benar kalau misalnya dari permasalahan ini benar-benar mengganggu. Dan tapi walaupun begitu, kita memasuki nih yang penjelasan lebih intinya. Walaupun begitu, pasti ada solusinya dong dari masalahan Rohingya ini, yaitu adalah UNHCR. Apa sih itu UNHCR? Di mana organisasi yang ini
memiliki tanggung jawab, terkait pengungsi dunia ya, di mana bisa mengganggu ataupun pokoknya terkait pengungsi dunia deh, mau itu terganggu ataupun hal-hal lainnya. Dan dia ini tugas untuk membantu dan melindungi manusia agar tetap aman walaupun sedang ya yang mengungsinya ini bikin masalah gitu loh. Dan peran UNHCR di Aceh itu seperti menentukan status pengungsi. Ya dimana kan dalam pengungsian itu kan pasti lebih tinggi hak yang pemilik tanah utamanya kan. Nah jadi tuh kayak UNHCR tuh kayak, oh kamu ini karena pengungsi, jadi kamu tuh harus ditempatin di sini, nggak boleh sembarangan bergerak ke daerah yang emang sudah ditentukan oleh atau sudah kepemilikan gitu. Jadi kayak nggak boleh sewena-wenanya gitu loh. Kita kan tahu juga ya kalau ini daerah aku nih nggak boleh ngambil-ngambil ya, kayak ya kita harus tahu diri juga dong gitu. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah memberi bantuan makanan. Karena nggak mungkin juga kan Indonesia bakal selalu membantu gitu kan dari Rohingya ini. Karena kita tahu juga dana kita tuh kok ada untuk keperluan negara sendiri. Nggak mungkin kita kayak untuk menghabiskan untuk semuanya untuk Rohingya memberi makan. Pastinya kayak ada bantuan dari organisasi internasional. Salah satunya adalah UNHCR yang dimana emang itu ada pekerjaan mereka, tujuan mereka terbangunnya gitu. Ya, mereka memberi makanan dan memberi bantuan lainnya seperti mungkin tempat tinggal yang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya gitu, walaupun mereka dibagikan pastinya kan. Lalu adalah menyediakan tempat tinggal bersama seperti saya jelaskan sebelumnya. Tapi walaupun begitu, terkadang ini mereka tuh tetap memiliki kayak merasa, kok kita dibeda-bedakan sih, kan kita sama-sama tinggal di Indonesia loh. Ya, tahu diri gak sih yang namanya pengungsi gitu ya kan. Lalu dan lebih baiknya ini, UNHCR ini udah baik banget, mereka nih bahkan memberikan layanan kesehatan, ya dimana kita tahu layanan kesehatannya itu kayak berupa kalau misalnya nih ada yang kayak penyakit yang ketularan gitu kan, mereka memberikan bantuan dan biar pengungsinya ini mendapatkan hak-hak mereka juga. Ya kita tahu juga walaupun mereka ini pengungsi yang mungkin kemungkinan ya kita juga bisa tahu sebenarnya mereka sedikit mengganggu ya kan, mereka mengganggu warga-warga asli, warga-warga daerah, masyarakat daerahnya itu sedikit mengganggu, tapi mereka tetap harus mendapatkan hak-hak mereka, yaitu seperti berupa makanan tadi sebelumnya, tempat tinggal, dan bahkan kesehatan. Lalu mereka juga pastinya mendapatkan lindungan hak asasi mereka dong, karena kita tahu kan bahwa mereka itu masih manusia. Dan ya mereka karena dari situ mereka dibagi walaupun ya gitu dah. Dan pastinya dari UNHCR ini sudah bekerja sama dan resmi bekerja sama dengan Indonesia dan itu sudah resmi sekali dan itu karena permasalahan ini sudah cukup lama, maka dari itu sampai organisasi internasional ini turun untuk bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini kembali diminimalisirkan hingga selesai juga. Dan walaupun begitu pasti masih ada masalahnya dong kan, masih ada permasalahan yang kayak nggak mungkin dong 100% tuh kayak, "Oh udah selesai nih, Rohingya ya, udah deh gak apa-apa tinggal." Ya walaupun sebenarnya itu nggak boleh ya kan, karena kan kita ada haknya sendiri, ada tempat-tempat yang di mana Aceh kita tuh tahu kan, Aceh tuh daerah Indonesia dan itu sudah dimiliki oleh warga-warga Acehnya tersendiri, kita nggak boleh mengambil hak seperti itu. Dan maka dari itu masih tetap ada masalahnya seperti ya dalam teori human security itu, eee, Indonesia tuh sebenarnya belum mengikuti konvensi 1951 yang di mana itu, eee, tidak boleh menerima pengungsi-pengungsi yang dari lainnya, tapi tuh Indonesia tetap menerima pengungsi dari luar seperti salah satunya Rohingya ini, yang di mana karena emang alasannya adalah kemanusiaan. Kita tahu sendiri kan bahwa bahwa masyarakat Indonesia tuh bener-bener seperti baik banget hatinya gitu kayak langsung gampang tergeser kayak, tolong aku, boleh nggak tolong aku nih lagi, krisis gini-gini loh." Ya udah orang Indonesia nih dengan gampangnya kayak, "Oh ya boleh silakan silakan." Emang bener-bener hatinya tuh baik banget karena permasalahan ini jadinya tuh ya dengan gampang juga Rohingya datang gitu. Dan ya walaupun begitu tetap aja kan. Oke, kita lanjut yang di mana tuh sebenarnya itu UNHCR tuh juga membutuhkan bagian-bagian dasar kayak kebutuhan manusia pastinya yang seperti itu saya jelaskan sebelumnya. Seperti makanan, kesehatan, dan ya tempat tinggal. Cuman ya itu pasti benar-benar kayak kurang dong ya, kayak gimana ya?
orang-orang Rohingya itu kan pasti ramai banget ya, beribuan, kayak mereka tuh berdempet-dempetan gitu buat tinggalnya, kayak dan mereka tuh selalu kayak protes, "Ini kenapa sih dikit banget, orang-orang pelit Kak?" Atau kayak gimana, apakah mereka orang-orang Indonesia nih kayak kurang memperdulikan kita kah? Sekarang kita tuh jauh-jauh datang sini, sedang tuh kayak, ujung-ujungnya tuh kita tuh nggak prihatin lagi gitu loh, kayak ujung-ujungnya tuh orang Indonesia nih kayak gini, kayak ngerasa kesal, kayak udah kita tuh masih mau bending, masih kita tuh masih mau bantu, kita masih capek bukan capek sih, kita masih mau kerja sama dengan organisasi internasional, ya di mana pasti nggak semua negara dong yang mau kerja sama, hingga mau kerja sama kayak gitu, cuma demi pengungsi yang di mana jelas-jelas kita tuh bukan nggak dekat ya, kayak masalahnya jelasnya tuh kayak kita tuh baru juga kenal gitu loh, kayak bukan nggak pernah, kita tuh kayak jarang berkontak kan, tapi tiba-tiba tuh lu tuh datang gitu kan, kamu tuh datang. Dan ya jadi aku tuh sebagian besar juga, masyarakat-masyarakat di Aceh itu mengalami, bukan pengalaman sih, kayak banyak sekali penolakan terhadap Rohingya ini, karena benar-benar mengganggu mereka, dan itu gimana ya, kita juga nggak tahu kan Rohingya ini apakah membawa berbagai permasalahan yang dimana bisa berdampak ke warga-warga Acehnya lagi, yang dimana kita kan nggak tahu ya, mungkin apakah mereka membawa senjata atau mereka malah bisa membahagiakan karena mereka pindah ke Aceh gitu kan. Jadi warga Aceh ini ngerasa kesal juga, ada sebagiannya. Maka tadi sebelumnya tuh saya jelaskan bahwa nggak semua warga Aceh itu menerima, dan hanya sebagiannya gitu. Dan ya itu sebagiannya pun emang karena ngerasa kemanusiaan mereka, dan mereka kayak prihatin gitu loh, kayak ngerasa ini udah gak ada daerah mereka, jadi ya udah masuk aja gitu. Lalu selanjutnya, dan ya selanjutnya itu adalah sebenarnya tuh Rohingya di Aceh tuh belum sepenuhnya aman, karena mereka tuh biasa tuh ada yang agresif, kayak banyak banget melakukan penolakan kepada, melakukan pemberontakan, bukan penolakan sih, lebih ke pemberontakan kepada warga-warga Aceh. Walaupun warga Aceh tuh udah ngerasa kayak, "Aku nih udah baik loh sama mereka, tapi kenapa sih mereka masih kayak gini?" Minimal tuh kayak sadar diri gak sih, mereka tuh padahal udah dibantu gitu, tapi sedangkan mereka ini bener-bener nggak ada kontribusi apapun ke warga-warga Aceh yang telah membantu mereka, yang dimana sebenarnya warga Aceh tuh udah sabar banget gitu, tapi mereka tuh masih kayak ya gitulah. Ya intinya pada intinya itu permasalahan ini nih masih belum terselesaikan di Indonesia, dikarenakan masalah Rohingya ini terus berdatangan dari 2024 lalu, yang dimana itu semakin menaik sesuai data yang ada, dan mereka itu selalu membawa permasalahan yang sama, seperti semakin padatnya daerah-daerah yang ada terkena seperti Aceh di Indonesia ataupun di negara tetangga kita gitu. Dan sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sebuah perilaku saya yang membuat tidak nyaman gitu. Saya mohon maaf sekali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To show you our safari, describe our difficulties. Because we are sent here today not to protest, not to blame, but to respectfully share our reality. We are deeply grateful to the government of Indonesia, all the humanitarian partners for the production resistance. But now, what we are getting from the humanitarian side is not enough. We need more support. Like they are just only providing us 650 monthly. With that, we have to survive the life, transportation cost, rental housing pay, or the medical, and we need to pay with that also for food. So even you are making for a person daily, even there is not 5,000 money of Indonesian rupiah for a person. So how can we survive with this kind of with this support? So now also in January
they have denied one of our hospitals, where we can also get last year support. So now we are sharing our voice. We gather in here to share our suffering with the world, our situation, our suffering, our struggle. I hope you will understand and you will feel our feelings and stand with us. Improve our regular access to medical care, significant test assistance to meet basic needs, a stronger education support for children and especially youth. 7. Women shelter, transportation support to increase essential service. We are not shaking for luxury. We are not shaking for luxury life. To show you our suffering, describe our difficulties. We are sent here today not to protest, not to blame, but to respectfully share our reality. We are deeply grateful to the government of Indonesia, all the humanitarian partners for the production resistance. But now, what we are getting from the humanitarian side is not enough. We need more support. Like they are just only providing us 650 monthly. With that, we have to survive the life, transportation cost, rental housing pay, or the medical, and we need to pay with that also for food. So even you are making for a person daily, even there is not 5,000 money of Indonesian rupiah for a person. So how can we survive with this kind of with this support? So now also in January they have denied one of our hospitals, where we can also get last year support. So now we are sharing our voice. We gather in here to share our suffering with the world, our situation, our suffering, our struggle. I hope you will understand and you will feel our feelings and stand with us. Improve our regular access to medical care, significant test assistance to meet basic needs, a stronger education support for children and especially youth. 7. Women shelter, transportation support to increase essential service. We are not shaking for luxury. We are not shaking for luxury life.